Top 5 ya, top 5. Dia suka nggak ya? Dia suka nggak? Aku nih gembel tapi sombong sih. Oh ini bahaya, ini harus dioperasi nih, harus potong hidungnya. Tingkat kejahatan dan lain sebagainya ada di sana. Aku bilang, telah hilang seorang anak bernama Patricia Sapakon. Hai teman-teman semua. Halo teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Patricia. Dan juga saya Irma di Podcast Tanpa Podium. Kamu senang sekali hari ini ya? Iya. Hari-hari kemarin juga senang dan susah, datang silih berganti. Itulah ya warna kehidupannya, sama seperti Asik. kamu punya di belakang itu kok berwarna sekali. Itu apa, Pet? Ini sebenarnya rock ya, rock. Oh, gitu ya, Tapi astaga. berhubung saya sudah semakin membesar dan pengen ada nuansa Kalimantan, ini rock khas Dayak Kenya Lepok Tau. Kalau Kenya Lepok Tau tuh motifnya ini orang, ini harimau. Oh, itu Manik-manik. ciri khasnya di Ini situ. burung. Iya, burung. Ini lebih ke Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur sih ya. Kenya, suku Kenya. Dayak kan banyak banget sub-sukunya. Iya. Banyak memang betul. Banyak. Cakep Itu ya. juga warna-warni. Iya. Kita warna-warni sekali. Ya, hidup itu kan penuh warna. Khas Bone ya? Oh, enggak ini khas-khasan. Sesuatu yang Ngomong-ngomong entah soal datangnya khas. dari mana. Asik. Mau bridging. Ngomong-ngomong soal khas. Iya. Padahal dikait-kaitkan ini. Ada yang nanya, kok bisa ya Cile? Kalian menemukan kata podcast tanpa podium, tapi itu kan sudah kita jelaskan di episode sebelumnya. Dengerin aja deh. Tapi ada juga yang nanya Usi, banyak banget nih yang nanya. Sayang mereka nggak repost kayak posting di story, kayak posting kayak teman-teman ya. Biar ketahuan ya. Biar kami repost. Mereka nanya soal cara bikin podcast Usi. Kayak apa sih? Begitu. Gitu. Semoga Usi Irma mereka yang paling paham. Aduh, ada kalanya kita bisa percaya Petris, ada kalanya kita tidak bisa percaya, apalagi berkaitan dengan saya ya, menjelaskan Tapi barang indah. ini. Wah, Usi Irma sekarang lebih ahli. Ya, buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana caranya membuat podcast, sebenarnya gampang banget. Teman-teman tinggal mencari di Google Play Store atau di App Store teman-teman aplikasi yang bernama Anchor.fm atau www.anchor.fm ya. Karena melalui aplikasi itu teman-teman dapat membuat ataupun mengupload ataupun mengedit podcast teman-teman supaya pada akhirnya nanti bisa disalurkan ke berbagai platform, salah satunya Spotify ya, seperti yang dilakukan oleh Podcast Tanpa Podium. Tapi juga tidak menutup kemungkinan di platform lain, ya, seperti Apple Podcast dan lain sebagainya. Dan yang paling utama adalah kenapa Anchor.fm itu sangat recommended karena Apa dia tuh? tidak berbayar, gitu ya. Free. Kita kan kalau hari begini sampai yang gratis-gratis pasti suka banget ya. Jadi memilih Anchor.fm itu udah paling tepat banget bagi mereka yang mau membuat podcast. Gitu deh. Terima kasih informasinya. Dengan demikian berakhir sudah episode kali ini. Belum Ibu ya. Baru mulai. Apalagi topik kita hari ini adalah sesuatu yang tidak kalah menarik dari episode sebelumnya, di mana ketika di episode sebelumnya itu bagian diri saya yang dibuka. Balas dendam ya. Enggak balas dendam. Enggak lah ya. Saya ini orang yang baik kok. Asik. Saya hanya mau dia juga. Iya pasti. Tapi saat ini saya hanya mau orang juga bisa mengenal seorang Patricia dengan lebih dekat gitu ya. Dan mengenalnya itu tentu berkaitan tentang sesuatu yang mungkin tidak semua orang tahu tentang Patricia dan hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui. Atau mungkin bisa saja aku belum tahu dari apa yang akan diceritakan.
Soalnya Padahal aku nih- tampang-tampangnya misterius. Aku introvert tapi ekstrovert juga kadang-kadang. Itulah Semua makanya. diceritain. Nah, karena itu Pet, top 5 ya. Top 5. Top 5. Maksudnya ada 5 hal Gak bisa yang tawar ya? nggak bisa. Harus- Itu harga mati ya. Oke. Jadi Pet akan menjelaskan kepada kita 5 hal yang berkaitan dengan kehidupanmu, tapi urutannya dari ini ya, dari yang lumayan tahu sampai yang hampir ada yang banyak orang yang nggak tahu gitu ya tentang dirimu. Nah, jadi kita tidak akan lagi memperpanjang waktu. Mari kita mengulik lebih dalam tentang Patricia dan Asik. kita mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan dia di urutan kelima. Makasih. Apaan sih? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau 5 itu kan berarti lumayan banyak yang tahu ya. Ya. Tapi aku akan mulai dari kisah cinta karena orang banyak tahu. Jadi introvertnya di mana kalau soal cinta itu ya? Oh ada hal Oh, ada ya, ada ya. khusus Ada ya? yang tidak pasti. Anda belum tahu banyak gitu. Jadi Oh, iya. jangan sok GR tak ya. Jangan. Itu dia udah pinter dia ngomong sotak sekarang. Iya, seneng aku sok tak. Terus ada yang bilang, kasarnya, bodohnya. Aku seneng logat Makassar tau. Iya. Senang dengar orang ngomong. Nah, soal cinta itu tuh bagian ini sih, nggak terlalu banyak sih orang tahu. Yang aku selalu alami, akhirnya aku sadari ya, bahwa aku hanya akan pacaran dengan orang yang aku suka duluan gitu. Sambil kemudian nanya, dia suka nggak ya? Dia suka nggak? Kalau aku nggak suka duluan, biar dia pendekatan sih. Gitu ya? Nggak seru. Nggak Iya, seru ya. sih. Jadi memang harus dikau duluan ya? Maksudnya yang suka, Jadi aku yang menaruh hati gitu ya? Ya. Begitu ya? Lirik-lirik. Atau bahkan. Ini kesenangan ini. Bahkan kadang-kadang ya Usi, aku tuh bisa yang mencintai diam-diam gitu. Lalu lama gitu. Gak apa-apa. Mau Itu sisi berbalas, tidak introvertnya, itu berbalas. sisi introvertnya. Yang diam-diam itu ya? Iya. Jadi aku suka banget gitu. Kagum lah, sayang lah. Nanti tiba-tiba tuh nangis. Tuhan. Beta mau dia. Tapi kalau tadi dibilang toh beberapa ada juga yang ternyata memiliki perasaan yang sama. Jadi sebenarnya itu bukan sikap yang halu ya. Iya. Nggak Dan halu serunya ya. di situ. Kalau Ternyata jadi serunya dia yang dia juga suka. Iya, itu seru banget Seru tau ya. sih. Iya nggak Seru sih? ya. Jadi Nomor buat 5. kamu-kamu yang di luar sana ya. Jadi Makanya sebelum pandemi ini memilukan. oh gitu ya. Aku jadi nggak jadi nggak bisa ketemu orang kayak apa dong. Jadi jangankan orang mau suka ya, dia sendiri aja belum bingung mau siapa yang disuka. Itu dia. Tidak. Ngek. Ngek lewat. Lanjut next. Seru juga ya, padahal baru yang kelima. Yang keempat. Yang keempat itu, ini Usi tahu persis ini. Masa? Dan orang-orang terdekatku tuh, aku nih gembel tapi sombong Usi. Jadi lucu banget aku sih. itu orang yang nggak bisa manage keuangan dengan baik. Tapi buat para donatur di luar sana, saudara-saudaraku tersayang, ada sepupuku yang, aduh, udah jadi mamaku, ada mama Ima yang juga jadi mamaku, ada omku, tanteku yang aku memanage itu dengan baik, dengan tepat. Apalagi kalau bicara soal kesehatan itu ya, Gaby. Tapi kalau buat aku sendiri tuh aku kayak, nanti kan ada besok. Itu adalah kesusahan sehari. Ini jangan-jangan sampai salah arti nih, kesusahan sehari cukup sehari. Jadi ya udah yang ada sekarang aja. Jadi tuh suka nanti kita nggak punya, nanti ada. Sampai bisa setenang itu ya. Sampai bisa setenang itu ya. Mungkin karena ini kali Usi, karena pernah ada di titik yang memang nggak punya apa-apa, tapi Tuhan tolong luar biasa kan. Iya.
Ya, tapi Jadi, don't try this at home juga iya, ya. ya. Untuk Soalnya hal-hal itu yang baik aja. antara iman sama nekat tuh beda tipis ya itu ya. Ya. Aduh, itu luar biasa banget ya. Ya, tapi nantilah kita lihat lagi seperti apa. Dan sorry, Usi, pandemi ini mengajarkanku supaya manage keuangan memang. Supaya luar biasa. kita punya saving ya. Betul. Setidaknya. Betul. Jadi pembelajaran banget ya di masa ini ya. Oke. Luar biasa tadi ya. Tadi soal cinta, tiba-tiba ke soal ekonomi nih. Soal yang ketiga kita nggak tahu soal apa ya. Jadi langsung aja yang ketiga tentang apa, Patricia? Apa lagi tadi tuh ya? Oh iya. Kan kalau aku yang ngomong kebuka. Iya. Aku ini kan random ya. Kalau Usi mah kan sistematis nih ya. Aku yang ketiga itu ini Usi, mungkin karena masa kecil jadi nggak banyak orang tahu. Tapi kalau ada teman-teman yang aku tuh seneng banget Usi, waktu IG live kemarin tiba-tiba ada anak teman dekatnya papa yang ternyata juga sudah meninggal, lalu ikut, lalu akhirnya kami saling menyapa. Karena waktu kecil aku punya banyak teman, aku ingat namanya, tapi kami sudah lupa sudah jarang berkomunikasi. Tapi Indira anak Tototi ya. Aku dulu kecil di Tual kan, dia pasti ingat cerita ini karena dari situ kami jadi dekat kalau aku nggak salah ingat kronologinya. Papanya kan dokter. Lalu aku ini dulu pernah, Usi ingat nggak ya waktu di TK kita kan diajarin bikin bentuk ya, persegi panjang, bujur sangkar, segitiga itu pakai yang karet. Terus ada kayu yang ada paku itu loh sih. Jadi karetnya dibentuk. Beda TK kita, beda TK. Oh beda TK. Aku gitu sih. Masa? Oh Usi langsung ini ya? Langsung lukis sendiri ya? Pakai iPad ya? Aku nggak ngerti ya apakah memang aku menjalani itu, tapi aku tidak ingat proses itu. Tapi apakah mungkin hal itu juga akhirnya menjadi ciri khas orang Ambon, bahwa ada istilahnya mereka seni benang itu bukan dari situ ya? Bisa jadi juga. Bisa jadi juga. Iya. Terus. Ya itu pokoknya intinya kami diajarkan gitu ya pakai karet dulu. Tapi aku tahu itu tentang apa itu aku tahu, yang membuat sesuatu dengan barang itu aku tahu. Iya. Terus ada yang ini Usi yang dulu juga kita pakai untuk jepit-jepit rambut yang bulat-bulat itu loh. Bulat warna-warni. Yang kayak yang dikepit-kepit panjang ya. Iya, benar banget. Jadi udah itu kan buat bikin bentuk ya, bikin bentuk bujur sangkar, bentuk segitiga. Lalu aku di rumah dulu pokoknya random deh Usi. Dulu kan ada bolpen terus kita gitu kan. Terus bolpen nggak bisa jatuh. Nggak jatuh. Kita mah ditahan. Receh, tapi penting banget dulu. Sorry ya teman-teman yang generasi Z ya. Kalian mungkin tidak merasakannya. Betul. Nah dia nggak jatuh. Yang bodohnya adalah aku pakai yang kecil-kecil itu coba. Yang buat rambut. Iya, dia masuk dong ke hidung. Astaga. Yang kulakukan berikutnya adalah aku kunci pintu kamar. Terus mamaku yang ketok, kenapa? Ini udah masuk di hidung. Ya udah buka. Mau ditolong gimana kalau kamu nggak buka? Terus udah kunci pintu, aku sembunyi di belakang lemari. Aku kalau inget itu, ngapain? Orang udah dikunci pintu. Terus ngapain? Sembunyi di... Itu jangan bagian dari introvert. Di mana-mana orang kalau udah sakit gitu butuh cepat dapat pertolongan. Iya, ini enggak. Itu tepat Usi kesimpulannya. Aku tuh merasa bahwa aku kalau sakit, aku mending diem. Orang lain kalau sakit tuh kayak pakai ini, makan ini, minum ini. Aku enggak, diem aja udah diem. Aneh kan? Itu ajaib. Makanya itu. Aku tuh nggak bisa kayak ada orang sakit lalu ada temanku dulu datang lalu dia sakit terus Kak tolong dong pijet pakai minyak terus ada bawangnya. Dalam hatiku gua aja nggak kayak gini. Tolong bikinin bubur dong. Gua aja nggak pusing.
Gila ya. Gitu sih. Akhirnya dibawa ke dokter. Ya Udah dibongkar Tuhan. pintu. Dibongkar memang. Aku dibawa ke dokter karena sudah masuk. Terlambat sedikit udah habis. Jadi ambil pakai pinset. Jadi dokternya nakut-nakutin lah biasalah. Wah ini bahaya, ini harus dioperasi nih. Harus potong hidungnya. Oh tambah lah aku nangis. Dokter juga terlalu kreatif ya. Iya. Mungkin biar kapok kan Usi. Iya biar betul, kapok. betul. Tapi memang mungkin sih. begitu ya caranya kalau menghadapi anak-anak ya, mesti dibikin kapok. Apalagi anak model kayak Patricia. Betul. Habis itu enggak lagi. Udah kapok ya, memang kapok. Kapok. Ya. Aduh Tapi luar biasa. kayaknya sih enggak sih Usi ya. Oh enggak juga ya. Semua permainanku. Ya, permainanku itu tuh menimbulkan bekas. Aku ini kalau istilah kalau orang yang dapat mahar, dapat sinamot, mungkin kurang sudah Kurang ya. Karena banyak tanda-tanda luka Banyak ya. Bekas Memori-memori itu ada ya. banget. Tidaklah Terus sih. tapi engkau tetap berharga di mata Tuhan. Pendeta nih kesimpulannya. Dengerin, itu penting loh. Penting Apapun dong. kita berharga di mata Tuhan. Makasih Lucy. Iya, betul. Yang penting kapok ya. Iya. Oke, sekarang yang kedua. Aduh, ini makin lucu nih. Iya, aku lucu-lucu emang hidupku. Tragedi tapi jadi komedi ya. Iya. Aku tuh nomor 2 itu kalau teman-teman kecil, aku mungkin memori-memori masa kecil tuh inget banget karena ya. sebegitu, kalau istilahku sih aku jaya pada masa itu. Pada masa itu. Masa kecilku tuh paling bahagia, keluargaku tahu persis, Ya. teman-teman kecilku tahu persis, sampai SMP sebelum kerusuhan itu, aku pernah tinggal Usi di rumah yang ada kolam renangnya. Kolam renang besar, tapi habis itu jadi kolam kodok. Karena nggak dirawat. Ya. Lalu rumah tingkat kan, masing-masing punya kamar. Ada kamar mandi. Sultan. Pada zaman itu rumah dipakai untuk syuting TVRI loh Usi. Masa? Usi, pada zamannya mamaku tuh orapi tempat orang kopi darat di rumah makan. Iya Usi. Sultan kamu, Sultan. Lalu roti-roti, zaman dulu sarapannya roti pakai selai atau meshes. Iya. Lu meshes bukan seres yang rich itu loh Usi. Iya. Botol. yang kayak kaleng gitu kan, kayak model itu kan. Gila. Tapi pas SMA tinggal rumah susun coy. Satu kamar rame-rame. Pas datang pertama Usi, nangis aku sama kayak itu nangis. Naik bajai lama banget, ini di daerah mana? Kok nggak nyampe rumah kita? Nyampe kalau kali aja gede kan? Ya ilah, satu kamar buat rame-rame berapa? Itu pindah. Jadi kan kerusuhan. Terus aku SMP kelas 3. Dampak kerusuhan ya. Aku di rumah Om di Bandung. SMA kelas 1 di rumah Om di Jakarta juga, di Queenie depan Museum Kebangkitan Nasional. Terus ada Om, kakaknya mama yang satunya lagi bilang, udah ambil aja rumah di rumah susun gitu. Supaya memang mulai hidup dari nol lah ya, tinggal meniti sambil nanti benahi rumah dan lain sebagainya juga. Rumah susun sih. Texas itu juga rumah susunnya. Segala macam tingkat kejahatan dan lain sebagainya ada di sana. Betul. Ini. Tapi ya itu menyenangkannya hidup ya. Sekarang ceritainnya seru ya. Seru sih. Seru ya. Tapi pas ngalaminnya luar biasa. Karena itu drastis banget, Pet. Drastis banget. Jadi ada di sana kan ada banyak orang Ambon ya Usi, dari kampungku juga. Jadi berita di kampung itu tuh udah yang betul. Betul. Om Anton Sumati teh gitu istilahnya. Udah mati dia, padahal sekarang sih sudah meninggal ya papaku ya. Tapi waktu itu kakaknya sampai telepon, mereka bilang kamu mati. Ya udah lu ngomong sama setan dong berarti. Aduh. Jadi disiarkannya begitu. Karena
Dulu kamar mandi mamaku lebih gede daripada rumah susun kami sih. Astaga. Tapi memang luar biasa ya perubahan itu. Dan akhirnya bersyukur ya ketika jadi Iya. pendeta mau tinggal di pastori rumah Iya. panggung kah, papan kah, Betul. kayu kah. Pastori sekarang pastorinya gede banget Iya. yang menyimpan juga susah. Tetap aja nikmati, bukan punya kita kok. Iya. Yang penting suasana di dalam rumahnya. Nggak usah tepuk tangan kali. Itu udah umum kali. Tapi kan itu keluar dari Usi Irma yang brilian. Aduh. Yang penting bukan house tapi home. Yes, yes. Makanya istilahnya home sweet home. Bukan house sweet house. Betul. House musik nanti ya. Sudah itu. Nah, sekarang kita sudah tidak terasa sudah berada di posisi pertama. Udah kayak ini aja. Musik ya pertama aja. ya? Tuh, ini. Makanya aku tuh kadang-kadang mesti banyak bridgingnya karena dia tukang lupa juga ini satu nih. Repot aku kalau nge-host dia ini. Asik. Dia yang host. Sekarang loh Kak Irma host lagi ya. Tolong teman-teman bantu. Jadi viewersnya Kak Irma harus militan. IG Live Ohana. Obrolan hangat Irma bersama keluarga tiap Sabtu. Aku jadi dipromosiin. Udah, oke, siap. Ya, siap. Teman-teman, ini adalah posisi nomor 1. Semoga kita semua siap untuk mendengarkannya. Silakan Patricia. Jadi begini teman-teman. Jo, nggak usah pakai lagu, nggak usah pakai lagu, Jo. Nggak usah pakai lagu, Jo. Aku pas pakai lagu udah kayak apa ya, lagi ngobrol. Serius banget aku. Not me. Iya. Jadi gini Usi. Dulu aku waktu kecil, tapi usia mamaku juga punya pengalaman yang sama. Makanya aku happy kalau dibilang mirip mama. Umur 5 tahun kalau nggak salah, aku pernah hilang jalan di Ambon. Jadi aku ini waktu kecil, kalau dulu mamaku karena dia pakai anting emas, kayak Usi Irma punya anting emas tuh kan. Itu nggak usah kali, fokusnya bukan di situ. Fokusnya di ente, Bu. Oh iya, fokus di aku. Oke, baik. Jadi mamaku pernah hilang jalan dengan anting emas. Kalau aku karena waktu itu kami punya orang yang bantu-bantu di rumah ya, lalu dia bawa aku main ke rumah temannya mama. Jadi mama, papa, mereka punya teman itu jadi kayak keluarga. Jadi kadang kalau bilang anak-anak temannya mama, papa tuh kayak saudara, keluarga. Nanti ditanya keluarga dari mana? Nggak tahu. Karena temannya mama. Kayak ini nih, bajuku Our Community Benteng misalnya. Tempat tinggalnya papa dulu nih Usi. Nggak ada garis keturunan yang sama, tapi keluarga itu biasa. Biar enggak punya ikatan darah, yang penting kalau sudah satu kampung, tempat main segala macam itu saudara sudah. Iya. Nah, karena aku lebih dekat dengan orang, jadi aku dekat kan, jadi senang. Terus dulu pengen punya adik kan, jadi pergi ke sana. Ada adik gitu. Nah, datang lagi satu, masih keluarga juga. Katanya, Om juga punya adik di rumah, mau ikut? Mau. Udahlah, aku dilepaslah ke sana, pergi. Tanpa yang bawa aku tadi. Iya. Sampai di sana, emang adiknya banyak. Makanya si tante jagain adik lah. Dan aku duduk sendiri-sendiri di luar. Aku kan nggak biasa. Kita nih heboh ya Usi kalau udah kenal. Tapi kalau baru kan dari kecil kayaknya nggak bisa ngomong duluan. Gitu. Aku keluarlah menyisir jalan sambil lihat kantor papaku di sana. Dulu papaku di kantor BPDM kalau dulu, Bang Maluku sekarang kan. Nyebrang. Pas nyebrang pun lama nih Usi. Karena omaku selalu ajarin nenek bilang, kalau mau menyeberang jalan berdoa. Maka setiap menyeberang jalan berdoa. Mobil keburu lewat, berdoa lagi. Papan kosong. Gitu terus sampai sore Usi. Sampai sore udah aku capek. Capek nangis lah aku, nangis. Di depan kakak-kakak yang lagi main bulu tangkis. Dulu tuh pakai triplex Usi, triplex kayu kan main. Oh iya. Iya kan?
Ya kan? Iya. Dulu kan Triplex raket itu termasuk barang mewah juga. Oh ya betul, Iya. betul. Hanya kalangan elit yang punya raket Iya. dan bahkan shuttlecock-nya Iya. mahal kan dulu itu. Makanya cari satu kotak bekas. Itu dia. Nah, terus? Lalu apa namanya mereka bilang, adik kenapa? Beta hilang jalan. Malunya aku kalau ingat itu. Nah, kebetulan di seberang jalan itu ada radio, stasiun radio. Jadi sorry Dori Mori ya, sebelum jadi podcaster, aku sudah siaran di radio dari kecil. Sudah tersiar. Sudah tersiar beritanya bahwa telah hilang seorang anak bernama Patricia Sapakon. Baru ditanya dong, Mama di mana? Mama lagi di pantai jalan-jalan. Maka hebohlah satu kota Ambon. Mama lagi memang jalan-jalan biasa tuh ibu-ibu dan wanita ya. Iya. Ngumpul-ngumpul jalan. Karena dia tahu kan sama Bei kan waktu itu. Omku lah datang jemput. Mertuanya Mama dulu udah dihebohkan tetangga. Ih Mama Ibu gitu kan. Kalau nenek kami tuh dipanggil Mama Ibu. Mama Ibu tahu seng. Kakak Nona. Aku panggilan kecilku tuh Kakak Nona. Jadi kalau ada yang panggil aku kakak atau Kakak Nona itu pasti orang dekat kan sih. Jadi itu Kakak Nona hilang. Iyo baru dia Mama ada jalan-jalan piknik di pantai. Selesai. Ya ampun kesiannya Mama. Karena seorang Patricia rusak rumah tangga ini. Terancam rusak rumah tangga. Baru omku datang. Jadi omku itu rupanya. Jadi setelah itu ada kejadian memalukan juga sih. Jadi sambil nunggu ya untuk menyiar atau untuk siaran ya. Aku pengen pup. Jadi kalau Kak Irma pipis di celana, sedikit kok, sedikit. Tapi pulang langsung omku beres. Aku nahan sampai batuk. Mandiin semua. Karena malu sih mau tanya kamar mandi ada di mana aja. Ya, malu ya, udah hilang. Udah capek, udah pegel sih kaki kan. Anak kecil keliling kota Ambon. Kamu nih, abis itu tunggu. Kamu ini introvertnya itu di saat-saat yang sebenarnya nggak perlu introvert ya. Aku pusing loh dengan keintrovertanmu. Apa sih keintrovertanmu? Dari tadi ya, jadi introvert itu kok susah bener mau dikeluarin yang sebenarnya harus dikeluarin. Iya, tapi nggak bisa. Kalau Usi pasti, kalau Usi dulu, betul aku ya, mau pipis betul, beda, tante, memang gitu beda, kan. Atau iya. kakak, aku enggak, diem. Lalu abis itu omku ayah ambil jemput pulang. Memang papaku abis itu marah-marah sama stasiun radionya karena udah tahu anak saya kenapa nggak langsung bawa pulang aja pakai disiar-siar berita lagi. Sultan kan, maksudnya tahu. Iya, ini anak Sultan ini kok bisa lari-lari juga ini. Nah kemana ini, aduh. Lalu udah gitu kan Usi, omku abis mandiin dia antar lagi keliling. Dia tanya dari mana kemana, memang jauh kata om. Lalu itu ya aku senangnya kakak-kakaknya Mama itu kan Mama anak bungsu ya. Mereka itu orang yang apa ya, segitu loyalnya, segitu sayangnya, makanya aku sayang banget sama mereka. Dan kejadian hilang jalan ini sampai detik ini sebenarnya usia aku sering tersesat. Jadi kalau yang soal ini kapok, yang ini ternyata belum sampai pada taraf kapok ya, tapi masih kali ya. Makanya aku kalau ini Usi kalau mau pimpin pelayanan, aku tuh harus kayak kalau memang sendiri ya, aku pergi duluan survei. Iya sebelumnya, sebelum jamnya. Ya, jadi aku sering tersesat, tapi kadang-kadang aku menikmati ketersesatan karena akhirnya menemukan ada jalan baru gitu. Jadi kalau pergi ke tempat itu lagi, gue udah pernah nih, kok bisa? Ya pernah tersesat di situ, pernah nyasar. Siapa tahu ketemu dia juga yang mau tersesat di hatiku. Curcol. Ini luar biasa banget ya kalau kita dengar tadi kisah-kisahnya Patricia ya. Aku ya lucu, tapi di satu sisi semua keadaan yang dikau hadapi itu benar-benar membentuk dikau menjadi orang yang seperti sekarang aku kenal gitu ya. Artinya dalam
bicara tentang cinta, ya kamu juga cukup membuktikan kamu seorang yang tangguh soal itu, ya, nggak mudah ya, apalagi di masa pandemi. Iya. Sorry sampai batuk, saking ketawa terus. Luar biasa banget tangguh, ya. Pasti semua orang juga tahu lah, orang terdekat Patrice kalau bicara tentang cinta itu Patrice sudah teruji ketangguhannya, luar biasa. Asik. Terus di satu Tapi sisi, jangan gitu-gitu juga Tuhan. iya jangan gitu-gitu juga ya. Tangguh sih tenang kan, tetap tangguh berdoa Tuhan, kita. tapi kasih dong. Ya, terus berikutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melihat tadi kehidupan Patrice yang pada satu waktu dalam posisi yang menyenangkan, tapi pada satu waktu dia berubah. Tapi bukan berarti berubah menjadi tidak menyenangkan, tapi justru lewat itu semua Patrice berusaha bertahan dalam menjalani perubahan-perubahan hidup, ya. Dan itu nggak semua orang bisa menjalaninya gitu ya. Dari fase yang ada kemudian serba terbatas, itu perlu perjuangan dan juga perlu penerimaan diri yang total. Sehingga kalau tadi dibilang, oh sekarang di pasar, oh itu udah. Jadi suasana tuh udah fine-fine aja. Jadi kalau tadi ditanya apa kabarnya, jawabannya baik-baik aja ya. Itu luar biasa banget gitu ya. Kita nggak perlu menjadi orang yang luar biasa untuk menunjukkan siapa kita. Tapi ya udah, biarin aja. Karya hidup aja yang menunjukkan siapa kita. Jadi seperti apapun masa lalunya gitu ya. Seperti apapun kehidupan di masa lalu, toh kita mau melihat Patrice yang sekarang yang luar biasa. Menjadi teman, menjadi kakak, menjadi sahabat, bahkan menjadi pelayan Tuhan yang begitu setia. Dan kita nggak pernah tahu bahwa ternyata dia ditempa dengan begitu banyak peristiwa. Entah itu peristiwa yang lucu, peristiwa yang tidak pernah diduga, bahkan sampai peristiwa-peristiwa yang memilukan. Ya, yang memilukan. Jadi teman-teman, jangan pernah takut terhadap apapun yang kamu hadapi di dalam kehidupan kamu gitu ya. Karena setiap orang pasti mengalami perubahan demi perubahan. Tapi yang pasti jangan hilang keyakinan pada diri sendiri. Gitu ya. Nah, jangan pernah hilang keyakinan pada diri sendiri ya Patricia. Siap, gitu ya. Artinya seperti apapun kita tetap menjadi pribadi yang akan selalu lebih baik. Kalau kita sungguh-sungguh memaknai seluruh kisah dalam hidup kita. Kira-kira begitu ya. Keren banget tuh sih. Thank you loh. Ya, aku malah sangat-sangat terinspirasi dengan kisahmu gitu ya. Mungkin orang, oh cita-cita masa kecil, tapi no. Aku berpikir ketika aku bertemu dengan Patrice yang sekarang, ternyata dia dibentuk dengan sangat luar biasa. Dengan segala peristiwa yang ada. Jadi aku mau bilang, I'm so happy because you are my friend. My faithful friend. Jangan bikin nangis lagi dong. Iya. Jadi teman-teman, kiranya teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ketika kita mengenal Patrice dengan lebih dekat. Mungkin bisa belajar dari kisah hidup Patrice, tapi juga kita juga mungkin belajar bagaimana kita menerima diri kita sendiri dulu ya. Sehingga segala situasi apapun yang berubah kita bisa hadapi dengan baik. Nah, itu aja untuk bincang-bincang kita di podcast Tanpa Podium saat ini. Jangan lupa untuk saksikan podcast Tanpa Podium di Spotify yang akan selalu mulai tayang setiap hari Rabu ya. Ya, setiap Rabu ya. Nah, terus kemudian di hari Sabtu itu di channel YouTube podcast Tanpa Podium. Jadi kalau Rabu sudah tayang di Spotify, hari Sabtu sudah tayang di YouTube. Selebihnya teman-teman bebas. Mau dengerin kapan aja, mau nonton kapan aja. Nah, yang penting setiap episode yang baru akan muncul di Spotify hari Rabu dan juga YouTube hari Sabtu. Begitu ya? Ya. Follow aja IG-nya ya, podcast Tanpa Podium supaya tahu jadwal-jadwal tayangnya. Iya. Gitu. Karena podcast Tanpa Podium adalah podcaster apa adanya sejagat Spotify dan YouTube gitu ya. Tapi kita senang, ini kita kami happy. Apa adanya. Iya. Gitu. Ini kami apa adanya. Kami hanya mau berbagi cerita dan kalau ada yang bisa mendatangkan manfaat ya puji Tuhan ya supaya menguatkan kita semua. Ya. Oke, sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Saya Irma pamit. Saya Patricia pamit. God bless you all. God bless you all. Dadah. Dadah.